untuk yang baru saja hadir, ada beberapa yang sudah bergabung bersama kami. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Mirna. Pagi ini saya yang akan, kita akan sama-sama sharing mengenai beberapa hal yang bisa kita lakukan selama masa isolasi, dan untuk materinya nanti akan disampaikan oleh Mbak Iip. Sebelumnya Mbak Iip sendiri, sebentar. Mbak Iip sendiri adalah psikolog dari Unpad, psikolog klinis dari Unpad, dan juga sekarang kebetulan bergabung dengan Satgas untuk COVID-19. Jadi beliau akan lebih banyak terlibat pada kegiatan ini. Jadi nanti untuk prosesnya sendiri, Mbak Iip akan memberikan beberapa informasi, beberapa materi yang terkait dengan topik kita hari ini. Jadi setelah itu posisinya sekarang semua masih akan di-mute oleh admin. Jadi tetap tidak ada suara. Jadi kalau seandainya ada yang masih kurang jelas, bisa langsung dituliskan saja di chat. Untuk chat sendiri ada di bawah, di bagian bawah ada tulisan chat. Jadi kalau memang seandainya ada penjelasan dari Mbak Iip yang sekiranya masih ingin diperjelas, bisa langsung ditanyakan. Nanti di akhir penjelasan nanti akan kita bahas sama-sama mengenai apa yang seandainya masih kurang jelas. Mungkin untuk mempersingkat waktu dari admin bisa ditampilkan terlebih dahulu untuk materinya apa yang akan kita sampaikan. Oke, baik. Untuk waktunya silakan untuk Mbak Iip menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Ya, ini kayaknya ada yang share screen yang berbeda ya. Oke, baik. Baik, terima kasih Mbak Mirna. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran, suara saya cukup kedengaran? Cukup. Waalaikumsalam. Di saya cukup. Mungkin bisa di chat untuk rekan-rekan yang lain. Ya, teman-teman silakan. Silakan di chat untuk memastikan bahwa suara Mbak Iip terdengar. Oke, baik. Sudah cukup jelas. Baik, sebentar. Ini juga sepertinya saya juga kehilangan tulisan chat yang di sebelah kanannya menghilang ya. Atau kemana nih? Nanti oke. Ini ada, sebentar. Ini ada hal teknis sedikit. Oke. Ya, jadi supaya saya bisa baca chatnya teman-teman. Teman-teman bisa tulis di sebelah kanan. Saya akan tulis di sini apa kabar semuanya. Ya. Tadi saya sudah dikenalin sama Mbak Mirna ya. Kita mulai aja. Suara saya cukup jelas? Jelas. Nah, oke. Jadi teman-teman bisa berinteraksi lewat chat sambil mendengarkan penjelasan saya. Judul yang mau kita bahas hari ini adalah sehat dan bahagia saat isolasi. Kenapa saya berikan satu istilah isolasi? Karena sebetulnya beberapa waktu lalu kita tahu ketika pandemi corona COVID-19 itu kemudian banyak orang yang panik ya. Itu wajar sebetulnya terjadi karena situasi yang sangat dramatis yang kita hadapi secara tiba-tiba itu membuat kita tidak siap gitu kan. Nah, apalagi kemudian muncul istilah-istilah yang agak menyeramkan ya kalau menurut saya. Jadi membuat teman-teman makin stuck gitu kan. Lockdown, kemudian di karantina ya. Ada lagi kalau sekarang ada istilah bahasa Indonesianya atau apa tuh ya? Apa namanya? Ada singkatannya tuh apa? Menerapkan social distancing apa? Yang apa itu tuh istilahnya ya? Yang dikeluarkan oleh Pak Presiden itu saya lupa ya.
Nah, jadi isolasi, distancing gitu kan, itu sesuatu yang mungkin menjadi tambah stres gitu kan. Kalau saya sendiri juga merasa ada suasana yang menakutkan ya ketika mengamati kondisi di lingkungan gitu ya, di baik itu lewat media sosial maupun berinteraksi dengan orang-orang di sekitar. Nah, karena itu kalau isolasi, kita memilih satu sikap sendiri bahwa kita berada dalam situasi yang terkendali gitu ya. Mungkin kalau kita lihat ini ada gambarnya, ada bayi ya, bayi yang suka kita isolasi dikurung gitu kan, biasanya dia happy-happy aja ya. Dan kita, asosiasi kita adalah dia aman, justru secure gitu kan, berada di tempat yang uh, dalam kendali dan pengawasan gitu kan. Tapi kalau karantina, meskipun sebetulnya kalau orang sakit di karantina, ya memang di karantina tuh kesannya jadi memang betul-betul diasingkan gitu kan. Nah, jadi kita gunakan kata isolation, itu satu tentang istilah ya. Mungkin bisa lanjut Mbak Mirna, idenya, presentasinya? Ya, nah apa sih sebenarnya hidup sehat dan bahagia itu? Kalau kita mengacu kepada ukuran-ukuran material, mungkin orang sebelumnya mengejar materi ya, kemudian punya uang banyak, bisa pergi-pergi, punya kendaraan pribadi gitu kan, bisa beribadah. Nah, kita amati kemarin kan sempat tuh orang ribut juga ya dengan uh, kondisi jalanan yang sangat-sangat super macet gitu ya. Lalu uh, orang yang stres juga gara-gara pergi umrohnya dibatalkan misalnya gitu kan. Nah, sebetulnya yang paling penting dalam hidup gitu ya, apalagi saat ini apa sih sebenarnya gitu. Nah, tentu adalah paling berharga adalah kesehatan ya. Meskipun mungkin uang itu juga bisa untuk pembiayaan ya, untuk biaya rumah sakit, untuk obat dan lain. Tapi kalau obatnya lalu nggak ada gitu ya, kita juga tidak bisa menggunakan uang kita untuk membeli kesehatan ya. Lalu mobil juga ya, kita mau jalan-jalan misalnya supaya kita jadi lebih nyaman, lebih uh, happy gitu, juga nggak bisa kemana-mana ya. Jadi di Jakarta mungkin yang padat atau Bandung juga yang sekarang kita amati di jalanan sepi banget ya, nggak ada orang yang berani keluar dan mau ngapain juga gitu kan keluar ya. Termasuk juga kita mau ibadah pun atau apalagi jalan-jalan ke luar negeri ya, itu sudah tidak memungkinkan ya. Jadi makna tentang bahagia itu menjadi sesuatu yang harus kita renungkan kembali ya, apakah memang itu gitu ya, apakah misalnya kita tidak bisa juga dengan hal yang lebih hakiki gitu ya. Jadi kalau kita bahas lebih mendalam, bahagia itu bukan ukurannya bukan di material, tapi tentang bagaimana kita bisa terkoneksi dengan sesuatu yang lebih prinsip, lebih esensial dalam hidup ya. Misalnya makna hidup atau kebahagiaan ketika kita berbagi kepada orang lain atau ketika kita punya sesuatu yang lebih sifatnya spiritual misalnya. Seperti itu ya. Oke, next Mbak Mirna. Selanjutnya, ya, saya punya beberapa formula ya yang ini saya sebut sebenarnya tips untuk kita tetap mampu bersikap bahagia. Dengan pertama kita coba misalnya kita amati anak-anak ya. Anak-anak itu spontan. Anak-anak itu selalu happy dimanapun mereka berada dan mereka tidak pernah terkungkung oleh situasi ya. Gitu ya. Kadang-kadang mungkin kalau di rumah juga mereka bisa main aja gitu ya. Kecuali kalau kitanya menciptakan suasana tidak nyaman karena banyak dilarang, misalnya anak-anak lalu jadi bete ya. Tapi kalau mereka sebetulnya sama seperti ketika mereka juga dilepas di alam, mereka tidak pernah khawatir untuk melakukan satu kegiatan yang membuat mereka menjadi lebih ekspresif. Nah, dalam situasi kita terisolasi, bagaimana kita bisa bersikap spontan kan? Jadi spontan itu bukan sesuatu yang lalu kita menjadi semaunya, bukan, tapi justru bagaimana kita bisa merespon situasi yang saat ini lebih
lebih urgent gitu ya. Kalau di rumah banyak sekali mungkin alternatif kegiatan, tapi ketika kita berada di ruangan tertutup dan kita juga misalnya hanya berdua atau apalagi sendirian, nah hal-hal yang ada di dekat kita itu yang membuat kita mungkin punya tiba-tiba gagasan yang sifatnya spontan itu bisa dikerjakan ya tanpa harus kita khawatir dengan apakah ini sesuatu yang tepat atau misalnya ini apa namanya dikhawatirkan tanpa mengkhawatirkan apa yang akan terjadi besok ataupun memikirkan apa-apa yang sudah lewat gitu ya. Tapi apa yang saat ini ada di depan kita, misalnya ya udah adanya media sosial misalnya, tapi kita bisa pilih media sosial yang mensupport gitu ya. Ya adanya buku ya berarti mungkin bisa baca buku, atau adanya saat ini tempat tidur dan satu orang kawan ya mungkin bisa dialog dengan cara-cara yang lebih natural, bagaimana kita bisa berkenalan dengan dia, misalnya bagaimana kita bisa melakukan sesuatu yang sifatnya ya urgent saja pada saat itu gitu. Jadi tidak terlalu di apa namanya itu tidak terlalu mengawang ke aduh gimana ya besok ya, aduh kemarin coba kalau saya misalnya enggak ketemu dengan orang di kerumunan gitu. Jadi ya udah sekarang ini apa gitu, spontan aja pada saat adanya di depan kita yang bisa kita lakukan ya itu yang dilakukan, maksudnya seperti itu gitu kan. Itu nomor satu ya. Jadi seperti anak-anak, mereka biasa berespon apa yang ada di hadapan mereka dan itu oke-oke saja ya. Lalu yang berikutnya adalah bagaimana kita membangun kesadaran diri kita. Kalau kita punya buku atau ada laptop di depan kita atau ada HP, ada note-nya misalnya, kita bisa tuliskan tuh ya tentang apa yang saya rasakan, apa yang saya pikirkan hari ini. Saya cemas misalnya gitu, saya khawatir misalnya flu saya masih cukup berat misalnya gitu ya, atau saya pikirkan keluarga saya yang tidak bisa dekat lagi dengan saya saat ini misalnya. Nah, itu lalu kemudian kalau dituliskan, maksud saya biasanya kemudian pikiran kita menjadi lebih terstruktur, gitu. Pikiran dan perasaan itu menjadi lebih runut sehingga kita bisa mengecek ulang apakah misalnya pikiran kita dan emosi kita ini valid nggak gitu. Gitu ya. Jadi misalnya kadang-kadang kan kecemasan itu muncul karena kita menyesali apa yang sudah terjadi kan. Jadi aduh cobalah misalnya saya nggak ikutan acara kemarin ya sehingga saya terpapar COVID misalnya. Nah itu kan sudah lewat ya, tapi tetap kepikiran. Ya sudah terjadi misalnya gitu. Nah ketika itu dituliskan itu paling nggak ada dialog misalnya self talk yang mencoba untuk menetralisir kecemasan itu. Sudah terjadi apa yang harus dilakukan saat ini, sekarang gimana, nanti kalau muncul lagi misalnya pikiran atau perasaan negatif, kalau misalnya diisolasinya lama gimana, nah itu kan juga khawatir dengan apa yang akan terjadi kan, ya mungkin jalanin aja deh misalnya gitu kan. Ada kesadaran diri itu yang kemudian bisa mengelola stresnya tidak terlalu besar ya. Meruntutkan jalan pikiran dan perasaan menjadi lebih terstruktur sehingga dengan begitu kita menjadi tahu apa yang menjadi sumber kecemasan kita, apa yang membuat kita menjadi negative thinking gitu kan, atau overthinking, jadi mikirin terus gitu ya, berlebihan dan lain-lain. Nah seperti itu. Lalu aktivitas yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah berikutnya, coba aktif saja bergerak secara fisik ya, jangan rebahan terus. Memang mungkin kalau ketika di dalam ruangan sendiri, apalagi dalam keadaan sakit, males banget kan. Jadi ya pengennya tidur gitu kan, meringkuk, apalagi misalnya hujan terus gitu ya, males, demam pula gitu kan. Nah, tapi itu akan membuat badan kita juga jadi lemah ya. Jadi gerakan fisik yang sederhana buat yang sakit itu paling enggak mungkin stretching ya. Jadi
ini saya kasih gambar si kucing itu juga tukang tidur ya. Tapi dia itu stretchingnya tuh bagus banget itu, dan gerakan kucing itu ditiru oleh orang-orang yang melakukan yoga. Itu bagus untuk melenturkan otot-otot gitu kan. Minimum stretching gitu ya. Ikuti gerakan kucing deh misalnya gitu ya. Atau paling enggak gerakin otot-otot yang kaku di kaki, di tangan misalnya gitu ya, atau lompat-lompat lah misalnya ya jangan di kasur ya lompat-lompatnya ya. Kalau anak kecil mungkin pantas ya. Nah, itu membuat badan kita jadi lebih rileks ya. Dan gerakan di otot-otot motorik tubuh kita itu juga merangsang area yang lain di otak kita ya, area perseptual, area emosi itu berubah ya. Jadi biasanya orang kalau berubah posisi aja, mood kita itu bisa berubah. Jadi kalau misalkan meringkuk itu nggak nyaman, kalau makin depresi makin meringkuk gitu kan. Nah, jadi kalau bangkit aja paling nggak beresin tempat tidur, lalu kita misalnya nengok ke jendela, berjemur, gerakan senam misalnya gitu ya. Kemudian mungkin ada ada yang sudah biasa berolahraga dan ya olahraga ringan gitu. Kalau boleh keluar kamar ya berjemur, matahari, olahraga ringan. Atau juga melakukan aktivitas yang masih diperbolehkan di sekitar rumah gitu ya, di sekitar wisma, di sekitar fasilitas yang ada di sana ya. Nah, mungkin seperti itu. Lalu berikutnya apa lagi? Berikutnya, Mbak Mirna next. Berikutnya adalah bagaimana kita belajar untuk relaksasi yang lebih dalam lagi. Kalau saya sebut sebagai mindfulness. Nah, banyak orang yang bisa mengakses dari YouTube musik-musik yang sifatnya melatih untuk rileks dan juga dipandu untuk melakukan olah nafas ya. Itu banyak banget. Tapi prinsip-prinsipnya adalah sama sebetulnya. Jadi bagaimana melatih kesadaran terhadap tubuh ya, pada fisik kita. Secara fisik kita menyadari tubuh kita ya. Kalau biasanya kalau di teknik mindfulness yang standar itu ada yang duduk bersila misalnya gitu kan. Nah, tangan ditaruh misalnya di tempat yang kita nyaman, ya tidak harus ada pakemnya sebetulnya, tapi yang utama adalah fokus kepada bagaimana menyadari nafas, ya, karena itu bisa disebut sebagai latihan olah nafas juga ya. Jadi tarik nafas, buang nafas, nah itu yang dilakukan untuk supaya kondisi emosionalitas kita lebih terkendali. Ya, jadi ini butuh latihan khusus sebetulnya karena untuk bisa masuk ke dalam napas yang teratur pun kadang-kadang sampai 3-4 menit ya baru bisa bisa ritmenya nyaman gitu. Habis itu baru kemudian kita masuk lagi lebih dalam lagi, maksudnya bagaimana kita menyadari kehadiran diri sendiri di situ dengan kondisi fisik, merespon secara sensasi apa yang dirasakan di tubuh, apa yang dirasakan dari sekitar kita. Kalau kita mindfulness-nya misalnya di atas rumput misalnya gitu ya, atau di balkon rumah kena terasa ada angin misalnya gitu ya. Kalau saya bisa mencium bau angin itu dibawa oleh bau rumput misalnya, atau bau apa ya, tergantung itu kita posisinya ada di mana ya, atau sejuk rasa air misalnya. Nah, bisa juga dibantu dengan imajinasi ya, imajinasi ke suatu tempat di mana kita merasa nyaman di tempat itu, gitu. Nah, oke. Lanjut itu nanti kita latihan sendiri ya kalau perlu. Selanjutnya adalah bagaimana kita membangun relasi yang lebih baik dengan orang-orang terdekat kita. Nah, keluarga saat ini mungkin kalau untuk yang terisolasi di rumah sakit atau di wisma, itu adalah orang-orang yang ada di sana gitu ya. Dengan orang yang tinggal sekamar, dengan orang yang tinggal satu lantai, dengan yang tinggal satu gedung.
Nah, kalau di rumah, keluarga itu adalah ya ayah ibu ya. Bagaimana kita menjadi lebih saling menguatkan satu sama lain bahwa kita berada dalam situasi yang sama sebetulnya. Sama-sama harus melewati proses dan pengalaman yang sama dalam kondisi terisolasi gitu kan. Dan apalagi kalau sama-sama di rumah sakit kan ya semua juga dalam keadaan sakit ya, sehingga masing-masing butuh butuh waktu buat menguatkan dirinya supaya lebih cepat pulih gitu ya, lebih cepat bugar. Jadi ketika kita lihat bahwa orang lain juga sama, maka tidak ada yang menjadi satu alasan buat kita menjadi seolah-olah cuman kita aja yang paling menderita gitu kan. Seolah seperti itu bahwa ya kita sama semuanya. Bahkan yang sehat pun yang kemudian ya tinggal di rumah, misalnya ke saya lah katakanlah gitu ya, tidak menjamin juga misalnya selamanya sehat ya. Kadang-kadang misalnya juga kurang fit badan, kecapean gitu ya. Jadi ritme dalam hidup kita memang tetap harus diatur, dan itu hanya bisa kita saling mendukung dengan orang yang terdekat dengan kita. Ya ngobrol, misalnya gimana kamu hari ini, enak nggak tidurnya gitu. Misalnya udah minum obat belum gitu. Makan yang banyak gitu ya, apa enak nggak misalnya makanannya hari ini, atau mungkin pesen makanan yang lumayan agak sedikit membuat semangat gitu ya. Nah kayak gitu-gitu ya. Oke, lanjut. Next, bagaimana kita lalu membangun koneksi dengan orang lain yang lebih luas yang sebetulnya mereka juga mendukung kita. Ya kadang-kadang kita misalnya sebelumnya sibuk banget kerja ya. Nah pada saat kita terisolasi kadang-kadang kita menjadi lebih sadar bahwa ternyata kita sebetulnya punya banyak kok orang-orang yang selama ini kita lupakan atau kita nggak sempet gitu ya silaturahim, atau bahkan mungkin dengan orang yang selama ini kita musuhan gitu ya baru disadari bahwa sebetulnya kita butuh untuk rekonsiliasi misalnya gitu ya, membangun silaturahim lagi artinya saling memaafkan misalnya gitu ya. Nah itu kadang-kadang tidak dengan orang yang dikenal juga tiba-tiba kita menyadari, aduh jangan-jangan saya pernah menyakiti seseorang tanpa saya sadar misalnya. Jadi lewat grup WA, lewat medsos, lewat telepon gitu kan, lewat webinar seperti ini, justru malah kita lebih terkoneksi lagi dengan orang-orang lain yang itu menjadi penguat bahwa banyak orang yang sebetulnya care, peduli gitu ya, dan bisa empati dengan kondisi kita. Dan bahkan justru self compassion tuh makin diperluas dengan kita juga bisa misalnya tidak hanya mikirin diri sendiri, tapi bagaimana orang lain juga sebetulnya punya sesuatu yang bisa menginspirasi gitu ya. Kita menginspirasi orang lain atau orang lain justru menginspirasi kita. Ya dengan kadang-kadang misalnya dengan bercerita tentang bagaimana, contohnya adalah bagaimana orang-orang yang pernah berhasil melewati proses yang berat. Nah, itu mereka bisa bercerita dan itu menguatkan gitu kan. Nah, jadi silaturahim bahkan sebagai satu bangsa, saya kira kita sebetulnya sudah saling menguatkan ya. Kalau di Indonesia insya Allah sudah misalnya muncul donasi-donasi, muncul gerakan-gerakan saling peduli. Nah, itu kan sebetulnya berawal dari bagaimana kita merasa sebagai satu kesatuan ya, satu senasib gitu ya, satu bangsa gitu. Bahkan sekarang mungkin beberapa negara juga sudah mulai menyadari bahwa kita tuh tidak layak untuk kompetitif, tidak layak untuk terus-terusan perang aja misalnya. Ternyata yang dibutuhkan sekarang itu bagaimana kita bisa care satu sama lain ya. Bahkan ketika Amerika minta bantuan ke Cina juga orang kaget ya. Akhirnya gitu kan. Nah itu kan entah itu bantuan dalam arti free ataupun pinjaman apapun, tapi orang melihat misalnya di Cina sudah bisa pulih, lalu dia kemudian berbagi tips, berbagi peralatan, berbagi obat, berbagi apapun yang itu bisa diberikan kepada negara-negara lain yang baru mulai menghadapinya, termasuk di Indonesia misalnya gitu ya.
Nah, itu kalau kita lihatnya dari sudut pandang yang positif, kita melihat itu sebagai satu bentuk dukungan ya. Ya. Jadi silaturahim ini juga meluas sampai ke antar bangsa. Oke, selanjutnya Mbak Mirna, ya, selanjutnya adalah ketika kita terkurung, biasanya kita mikir lebih keras ya. Ini gambarnya sebenarnya lagi apa namanya lagi mencoret-coret apa yang dia bikin lukisan mungkin maksudnya ya. Nah mungkin ada yang ini ada yang masih kerja. Nah ini kita bikin video webinar seperti ini juga satu bentuk kreativitas ya. Bagaimana kita bisa tetap tersambung dengan orang lain, tetap produktif, tetap punya karya gitu ya. Dan kita berharap bahwa itu adalah satu apa ya ikhtiar bahwa apapun situasinya kita masih bisa mengatasi dengan berbagai strategi gitu kan. Jadi kreativitas itu kan muncul karena kadang-kadang harus dibikin kepepet dulu gitu kan. Kalau nggak kepepet mungkin nggak kepikir sampai ke situ karena kita udah biasa aman, biasa aja gitu, rutin terus menerus seperti itu. Tapi kalau kalau dalam situasi yang lagi stuck gitu kan, lagi terbatasi gitu kan, nah kita baru mikir nih gimana caranya ya gitu kan. Orang tua misalnya juga mikirin gimana yang ngajarin anaknya gitu ya. Kita ingin terkoneksi dengan teman-teman yang membutuhkan kita, kita mikir juga gimana caranya supaya pesan kita sampai gitu. Nah ini dengan webinar ini ada salah satu dari kreativitas yang kita buat ya untuk bisa terkoneksi dengan teman-teman gitu. Ya baik. Lalu selanjutnya apa Mbak Mirna? Nah selanjutnya ada tentang humor ya. Jadi kalau saya ini susah ya humor, tapi saya paling suka nyari humor karena membuat sendiri mungkin belum tentu bisa gitu ya. Kayak saya ini orangnya serius, garing. Tapi kalau dengan seperti ini kan jadi kita mendapatkan pencerahan gitu ya. Jadi nggak serius-serius amat lah gitu, meskipun humor itu sebenarnya serius gitu. Tapi yang mau kita latih adalah bagaimana apa namanya hormon kebahagiaan itu dirangsang gitu ya, dan itu lebih sehat, akan meningkatkan imunitas kita. Jadi untuk orang yang sakit, salah satu dari obatnya adalah humor. Ya, kita lihat misalnya mengapa kasus COVID-19 di Amerika paling banyak dibanding atau lebih banyak daripada di Jepang ya, karena apa namanya tokoh-tokoh hero-nya juga salah gitu kan pakai maskernya ya. Jadi mereka lebih gampang terpapar gitu. Nah ini kan mungkin kalau cara menyampaikannya menarik, jadi kadang-kadang juga jadi ya ini guyonan ya, lucu gitu. Oke, seperti itu. Mungkin teman-teman punya meme atau dapat postingan yang menarik ya kayak kemarin tuh tadi pagi saya dapat gitu ya, ada satu keluarga katanya akhirnya masuk ke rumah sakit gara-gara makan nasi goreng gitu ya. Jadi satu keluarga itu karena bosen ya sudahlah mereka keluar rumah terus tapi ternyata warung yang restoran yang mereka tuju itu tutup ya kan sekarang semuanya pada tutup gitu kan. Jadi akhirnya mereka masuklah ke satu warung memang pengen cari nasi goreng dan itu di rumah sakit gitu. Jadi mereka masuklah ke rumah sakit sekeluarga itu gitu ya. Jadi maksudnya ke rumah sakit itu ke kantin rumah sakit, bukan mereka sakit gitu kan. Nah jadi kadang-kadang lucu-lucu seperti itu membuat kita jadi sedikit tergerak untuk tertawa dan itu dopamin kita naik gitu. Oke, nah yang terakhir adalah bukan terakhir, ini yang ke-9 ya. Yang ke-9 adalah tentang apa sih makna hidup kita. Jadi COVID ini pasti bawa pesan ya kalau istilah saya gitu ya. Pesannya apa sih? Dan makna itu hanya bisa kita dapat ketika kita merenungkannya. Jadi ya bisa dikasih tahu. Kalau menurut saya sih misalnya ini jadi kita belajar nih tentang kebersihan. Kita jadi belajar untuk jaga sikap misalnya, jadi nggak sembarangan ngomong, nggak sembarangan interaksi dengan orang asing, atau
jadi lebih menghargai keluarga misalnya, atau jadi lebih empati pada orang apapun ya gitu ya, atau misalnya apa ya yang terkait dengan dunia ini jadi lebih segar, healing apa dan lain-lain. Itu bisa aja itu diberitahukan atau didapat makna itu dari penghayatan orang lain. Ya, tapi makna yang lebih kuat itu adalah ketika itu digali oleh diri kita, gitu ya. Dan itu hanya bisa lewat perenungan. Jadi kalau kita merenungkan apa sih sebetulnya yang apa namanya yang kena banget gitu ya secara personal ke pribadi tentang kehadiran COVID-19 ini gitu ya. Nah, kalau saya pas waktu menyadari ada COVID ini masuk ke Indonesia, itu tiba-tiba saya kaget karena, loh, kita lalai nih gitu ya. Jadi ini kan sudah terjadi beberapa bulan sebelumnya di Wuhan. Kok kita merasa bahwa cuman orang lain aja nah yang bakal kena kayak gituan gitu. Indonesia mah aman gitu kan. Kita nggak akan kena gitu. Tiba-tiba begitu kita kena, orang pada heboh kan, panik gitu. Jadi ada satu penghayatan yang kita nggak boleh merasa selalu aman gitu. Tidak bisa segala sesuatu yang kita anggap kayaknya masih terkendali di bawah kendali kita, ternyata enggak juga gitu ya. Jadi sampai misalnya info kemarin itu ada ibu yang cuman berinteraksi dengan hanya dia selalu cuman berinteraksinya dengan tukang sayur gitu ya, karena kan sudah nggak kemana-mana sebetulnya. Cuman kalau dengan tukang sayur mungkin ibu masih berinteraksi. Itu lalu ternyata positif COVID gitu ya. Nah, kita tuh bisa ketemu, kalau sakit ya bakal ketemu di mana aja pasti sakit gitu. Nah, itu yang mungkin pas itu yang saya dapat ya. Tapi bisa aja kita renungkan kembali, makin lama makin banyak makna yang bisa kita dapat gitu ya. Dan kemarin itu saya mencoba untuk menarik juga nih kalau saya bikin satu tulisan gitu ya. Nanti kalau tulisannya nih lolos nih nanti saya sharing ya. Jadi itu saya bikin satu cerpen. Ini pertamanya saya membuat cerpen nih gara-gara corona. Ya, jadi ternyata corona membuat saya belajar banyak misalnya gitu. Nah, buat teman-teman pasti ada maknanya yang itu hanya bisa dihayati, direnungkan secara personal, sangat subjektif dan unik ya untuk pada masing-masing. Nah, yang terakhir Mbak Mirna adalah tentang bagaimana kita kemudian jadilah orang yang lebih religius gitu. Itu akan jauh lebih membuat kita bahagia karena harapan apa namanya bagaimana kita menggantungkan satu harapan, bagaimana kita kembali kepada yang menciptakan si corona ini, kita hanya bisa minta tolong kepada dia yang menciptakannya gitu ya. Ini juga mungkin satu makna ya, satu makna. Tapi mudah-mudahan seterusnya menjadi sesuatu yang kebiasaan buat kita untuk senantiasa menjadikan salah satu dari pola religiusitas kita kuat gitu ya. Meskipun mungkin sekarang dipicu oleh corona, tapi ini adalah salah satu yang mungkin terakhir tetapi paling utama di dalam membangun rasa sehat dan bahagia. Dengan adanya keyakinan bahwa yang menciptakan penyakit itu juga menciptakan obat, bahwa kita bisa punya harapan, gitu ya. Nah, itu sebetulnya membuat kita yakin bahwa besok itu pasti akan ada perubahan, gitu. Sehingga rasa kecemasan, rasa khawatir itu juga bisa dieliminasi ya, bahkan mungkin hilang ya. Tapi bukan berarti kita tidak waspada ya, tetap saja gitu. Karena ikhtiarnya gitu, itu juga harus dijalani gitu. Jadi menjadi orang yang religius itu bagaimana kita tabah dalam menghadapi situasi ini gitu, tetapi tetap dalam kondisi yang pikiran, perasaan kita waras gitu ya, dan religius itu ada sesuatu tentang bagaimana kita selalu terkoneksi dengan Tuhan gitu ya, terkoneksi dengan Allah ya kalau saya. Jadi meskipun mesti ditutup gitu kan, tidak bisa ziarah, tidak bisa umroh gitu ya, tidak bisa saat berjamaah di masjid, atau mungkin nanti Ramadan juga misalnya kalau untuk muslim ya,
menjadi berbeda suasananya. Tapi sebetulnya rasa religius itu harus ada di dalam diri setiap orang, dan itu tidak bergantung pada waktu dan tempat gitu. Nah, itu poin pentingnya. Jadi religius itu ada tentang bagaimana diri kita terkoneksi dengan Allah ya, dengan Tuhan. Mungkin itu materi dari saya. Saya ingin kirim secara screen terakhir dari Mbak Mirna. Ya, Mbak Mirna ya. Kenapa? Gimana Teh? Maaf. Presentasi kan sudah selesai ya. Coba saya kirim Iya, satu. betul. Oke. Bisa. Saya kirim. Bentar ya. Oke, bisa share. Oh iya, baik Teh. Baik, jadi setelah TIP memberikan paparannya, setelah ini nanti akan di-sharekan satu tulisan mungkin atau mungkin satu bahan lagi yang bisa kita pelajari. Setelah itu sebelum rekan-rekan jika ada yang ingin bertanya, kemudian ada yang masih mengganjal gitu sebelum kita nanti buka sesi untuk tanya jawabnya, nanti sebelumnya kita akan memberikan kesempatan. Jadi di sini sudah ada 2 partisipan yang kebetulan yang satu adalah mantan pasien yang baru saja yang sudah keluar dari masa isolasi, dan juga ada satu lagi partisipan yang kebetulan masih berada di Wisma Atlet. Sambil menunggu mungkin sudah bisa di-share, Teh? Silakan. Oke, baik. Mungkin sambil menunggu Teh untuk sharing filenya, bisa dibantu dari Mas Admin untuk Saya meng-unmute mau dari... share ini aja nih. Oh ya, siap. Nah, saya share tentang ini. Ini ada quotes yang saya buat dari kawan-kawan yang satu grup ya, ini ada grup namanya grup teman ngobrol asik untuk Indonesia bahagia gitu ya. Jadi kita sempat membahas juga tentang harapan. Saya membuat quotes ini, kita pasti bisa menghadapi ketidakpastian atau rasa takut itu bisa dikalahkan dengan harapan ya. Jadi takut itu wajar, tetapi ketika kita punya harapan, maka antara takut dan harap ini seimbang sehingga kita bisa tetap kuat gitu ya. Jadi pesannya adalah sehat itu bukan berarti kemudian bebas dari penyakit, tidak selalu begitu juga. Kadang-kadang kita tidak fit badan kita, atau ada penyakit atau ada virus di dalam tubuh kita, tetapi bagaimana kita bisa berdamai karena kita punya harapan bahwa hidup kita tetap bermakna, hidup kita tetap berharga gitu ya, dan kita masih bisa tetap bahagia gitu kan. Mungkin seperti itu yang terakhir mungkin yang ingin saya sampaikan. Ya baik. Ya, baik, silakan yang banyak. mau share. Baik, untuk Mas Admin, mungkin bisa dibantu dulu untuk meng-unmute dari Mbak Dian. Halo. Halo. Baik, di sini sudah hadir Mbak Dian. Mbak Dian sendiri ini baru beberapa waktu lalu keluar dari Wisma Atlet tepatnya ya Mbak Dian ya? Iya, Oke, baik. 9. Oh baik, baru tanggal 9 kemarin. Mungkin bisa diceritakan sedikit gimana sih Mbak prosesnya, gambaran umumnya ketika di sana seperti apa sih? Di sana ya, aku sih suara aku kedengeran, Mbak? Kedengeran Mbak Dian. Silakan Mbak Dian. Kalau di sana sih ya, aku mungkin awalnya kaget karena kan aku di sana kondisinya sakit ya awalnya. Aku demam, terus pusing, pokoknya aku timbul semua gejala COVID tuh semua timbul gitu. Terus apa aja Mbak Dian? Aku tuh awalnya dari tanggal 21 itu aku udah demam sampai 39 derajat. Terus aku pusing hebat di bagian depan sini. Terus itu pelan-pelan tiba-tiba aku sesek,
terus besoknya aku muntah-muntah, batuk gitu. Tapi keluarnya tuh kayak apa ya, timbul gejalanya tuh sehari-sehari gitu. Sampai akhirnya di hari tanggal 25 tuh aku diare hebat. Itu benar-benar udah, aku kondisinya tanggal 25 masuk Wisma Atlet itu benar-benar lagi sakit, apa ya, badan aku tuh sakit banget gitu, sakit parah gitu. Di sana tuh aku cuma dikasih obat 3 dari rumah sakit itu juga, dan aku tuh nggak ditanganin apa-apa. Awalnya sih kaget, kok aku masuk sini terus nggak di apa-apain ya gitu, masuk ke Wisma gitu katanya kayak gimana mau sembuh nih gitu, aku lagi kayak gini aja, aku masih demam, aku masih pusing aja, aku nggak di apa-apain gitu sama dokternya cuman tensi, cuman nanya-nanya gitu aja. Sampai akhirnya aku dimasukin ke ruangan, ke kamar, itu tanggal 25 Maret, malam hari lah, sekitar jam 10. Di situ aku kayak, ya mungkin feelingnya kayak sedih gitu ya. Aku pikirnya kayak, aku mau ke rumah sakit tuh mau berobat, mau disembuhin gitu. Tapi kenapa ini kok malah disuruh cuman istirahat aja gitu. Sampai besok pun, sampai hari tanggal 26-nya pun masih seperti itu. Belum ada tindakan apa-apa dari pihak rumah sakit. Dari Dikasih pihak apa namanya, treatmentnya dikasih apa? aku cuma dikasih obat aja. Dikasih obat, itu pun dari IGD. Obat pusing, obat panas. Aku dikasih obat paru yang namanya apa? Chloroquine. Itu yang lagi banyak diperbincangkan itu, chloroquine. Lalu aku dikasih obat, aku dikasih vitamin B kompleks, dikasih paracetamol, sama ada satu obat namanya yang azithromycin. Itu. Ya udah aku hanya minum itu 3 hari, sampai akhirnya aku masuk hari Rabu dan aku baru dites itu hari Jumat. Itu aku sampai nanya ke perawatnya, ini kok aku nggak ada tindakan apa-apa, aku nggak dikasih apa-apa, disuntik lah atau apa, maksudnya dikasih obat lain atau apa gitu. Soalnya kondisi merasa aku tuh nggak cukup ya? Karena 3 hari itu aku masih pusing banget, pusing banget gitu. Orang dari Wisma Atletnya juga cuman kayak, sabar ya ibu, sabar ya, gitu-gitu aja. Terus aku kayak, kok lama sih tindakannya gitu. Sampai aku nanya, aku harus berapa lama sih di sini gitu. Awalnya masih belum dijawab gitu. Cuman sabar ya ibu, semangat gitu-gitu aja kan. Akhirnya mulai jelas tuh di hari Jumat, aku mulai rapid test pertama. Di situ aku belum ngerasa bosan atau apa, karena kan aku masih sakit ya, masih kayak udah mau sembuh aja, mau sembuh gimana caranya, mau sembuh gitu. Mulai rapid test pertama, di situ obat aku udah habis. Terus aku kayak, Mas ini gimana gitu kan, aku udah nggak ada obat gitu. Kira aku bakal dikasih kayak obat lain atau apa gitu, ternyata enggak juga gitu. Memang kita kayak, ya udah hanya disuruh istirahat aja di situ, benar-benar diisolasi aja gitu, kayak nggak boleh ini sama orang, nggak boleh kontak sama orang lain. Kan? Kira dari rapid test pertama itu keluar hasilnya, alhamdulillahnya negatif. Terus aku nanya, terus gimana Mas? Aku tuh harus ngapain gitu? Di sini tuh ada apa aja gitu? Aku tuh ada treatment apa, aku harus apa gitu. Cuman Masnya bilang, udah ibu pokoknya pulihin aja badannya sampai 7 hari. Nah di situ dari 7 hari itu mulai tuh setiap hari tuh, mulai dari 5 hari ke atas tuh aku udah mulai kayak, aduh bosen banget, di sini nggak bisa ngapa-ngapain. Karena kebetulan di lantai aku, itu aku nggak boleh keluar kamar. Kalau di lantai aku kan di lantai 9. Aku nggak boleh keluar kamar sama perawatnya gitu. Kalaupun mau keluar, disuruh sebentar aja ya, jangan terlalu lama gitu, dan harus pakai masker, harus pakai baju lengan panjang segala macem gitu. Jadi kita juga kayak terbatas, mau jalan-jalan ke bawah nggak boleh sama perawatnya. Jadi cuman ya udah di kamar aja. Mulai bosen di 7 hari pertama deh.
Sampai akhirnya di rapid kedua, aku tanya lagi, ini gimana? Saya udah nggak ada vitamin, saya nggak punya vitamin. Akhirnya mereka dikasih vitamin, terus ada tes lagi nggak mas? Gitu kan, aku tanya. Akhirnya dikasih tes lagi, oke udah kita tes rapid kedua gitu. Nanti setelah rapid kedua ini boleh pulang katanya gitu. Kalau hasilnya negatif, ternyata pas cek negatif, tapi tetap nggak boleh pulang. Jadi memang harus nunggu benar-benar sampai 14 hari. Ternyata itu aku baru dikasih Karena tahu. inkubasinya memang 14 hari ya. Jadi memang baru dijelasin itu di hari ke-8. Hari ke-8 itu baru dijelasin secara transparan lah sama orang pihak rumah sakitnya gitu. Kalau aku memang harus 14 hari di sini, lalu memang harus melewatin beberapa tes, harus ada tes darah, harus ada tes apa gitu. Terus sampai kenapa nggak ngasih tahu mas dari awal? Jadi kan aku kayak ada persiapan ya, aku bisa ngisi waktu gitu di sana. Sedangkan ini ya udahlah gitu kan. Aku di sana cuman tiduran, bangun, cuman kalau pagi memang disuruh kayak berjemur, cuman kan kondisinya tuh kita di dalam kamar ya, Mbak. Jadi kayak terbatas juga sinar matahari masuk juga terbatas gitu. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain juga. Mungkin gitu kayak udah mulai kesel sendiri, terus nanti nangis, nanti ngilangin bete-nya gimana ya, gitu kan. Udah aku sekamar juga sama ibu-ibu umur 61 tahun, dia juga udah mulai bete, udah mulai nggak bisa makan, udah mulai nggak nafsu makan segala macem gitu. Jadi aku baru setelah itu, setelah dari hari berapa ya? Hari ke 10 atau 12 gitu, itu aku baru swab tes yang terakhir, lalu ambil Itu darah. swab test hari ke-20? Enggak, swab test itu tanggal 5 berarti, tanggal 6 berarti. Hari ke-12. Hari ke-12 baru disuap dari hidung. Itu pun hasilnya nggak dikasih tahu langsung gitu. Aku negatif atau positif. Ya, karena butuh waktu ya. Waktu, tapi setiap dari rapid test aja itu, rapid test kan cepet ya aturan hasilnya. Ternyata lama. Aku bisa seharian nungguin sampai apa mas hasilnya gitu. Dia belum juga keluar hasilnya. Mungkin di situ mungkin orang setiap habis tes itu gelisah gitu kayak kebayang nungguin. Mau makan nggak bisa, mau ngapain nggak bisa gitu. Di pikiran tuh kayak aduh mungkin hasil pertama negatif, hasil kedua kan bisa positif gitu. Karena banyak juga kasus kayak gitu Mbak. Jadi sebelumnya tuh aku ngelihat hasil rapid test orang yang pasien lain di sana tuh banyak yang awalnya negatif, pas hari yang rapid kedua tuh positif, dan mereka tuh yang mengalami kayak kecewa banget gitu sampai kayak nangis. Aku tuh setiap hari tuh, nggak setiap hari sih, sering kayak dengar ada orang nangis di luar gitu. Lagi setiap habis hasil tes diumumin tuh kayak ya mungkin orang-orang yang positif kali ya yang sedih gitu. Apalagi waktu swab test itu kan aku kayak, jadi aku satu kamar yang di swab test hanya aku aja, satu ibu yang sekamar sama aku tuh enggak gitu. Di otak aku tuh udah kayak kenapa nih aku kok di swab gitu, apa hasil aku nggak pasti gitu kan gitu. Dan ternyata emang ada juga beberapa teman, jadi pas aku pulang tuh beberapa orang yang bareng sama aku juga cerita kalau dia doang yang di swab test, dia udah kayak takut sendiri, kenapa tiba-tiba kok di swab gitu. Sedangkan perawatnya tuh enggak ngejelasin kenapa kok saya di swab test, si ibu ini enggak gitu. Enggak dijelasin secara detail lah gitu kan. Paling enggak kalau dijelasin penjelasannya kurang ya. Iya, dikasih penjelasan tuh kita agak-agak tenang gitu kan. Mungkin oh iya mungkin kondisi paru-paru aku kayak gini jadi aku harus di swab gitu. Jadi nggak terlalu takut, tapi ini kayak aku bisa kepikiran seharian, kok ini swab tes aku nggak keluar-keluar gitu.
Sampai akhirnya pulang baru dikasih tahu hasilnya negatif, terus aku diizinin pulang. Tapi aku sampai ngerasa kok ini kok di sini kenapa koordinasinya kurang ya antara pasien, mungkin antara perawat sama perawat juga kurang gitu. Jadi banyak sih yang komentar kayak gitu waktu lagi mau pulang tuh kan kita dikumpulin gitu, lalu dokternya buka sounding itu, mereka banyak yang komentar bahwa koordinasi antara perawat pagi dan perawat malam itu kurang. Jadi apa keluhan kita pasien ngeluh gitu, kita harus nyampain lagi ke perawat yang sesi berikutnya gitu, yang shift berikutnya. Jangan kita kayak udah nunggu ya, kayak aku nih udah 14 hari, sampai Mas aku pulang kapan, aku udah 14 hari gitu. Tapi nggak ada penjelasan juga. Akhirnya pas ganti shift, aku tanya lagi, aku pulang kapan Mas gitu. Akhirnya aku sampai 15 hari di situ, aku kejar terus sampai aku udah 15 hari hasil aku negatif semua gitu. Aku lama-lama di sini bisa positif nih lah kalau kena nih gitu kan. Apalagi kan di sini bukan PDP semua kondisinya gitu. Gimana Mas gitu kan. Tapi orangnya, iya ntar kita tanyain sama dokternya Mbak, selalu kayak gitu jawabannya. Ya, mungkin yang bikin pasiennya gelisah, maksudnya nggak nyaman di situ karena kita nggak dapet kayak apa ya? Karena penjelasannya dari sejak awal juga kurang ya. Dan memang sih itunya perawatnya gitu memang sedikit. Aku akuin sedikit banget. Di lantai aku aja tuh hanya 2 orang perawat untuk ngejaga sekian puluh pasien di lantai aku gitu. Mungkin mereka capek juga gitu, tapi kan kita kayak gak jelas gitu, kita disuruh ngapain sih, kita cuma disuruh tidur makan gitu, kita juga pengen pulang aja gitu. Jadi yang dilakukan sama dia tidur dan makan beneran nih. Iya bener, tapi aku di akhir-akhir tuh aku minta, aku boleh keluar nggak gitu, aku boleh jalan-jalan nggak gitu. Akhirnya dibolehin karena kondisi aku udah lebih sehat gitu kan. Jadi dibolehin. Akhirnya ya udah aku sering kayak berjemur di lorong gitu. Di lorong tuh ada kayak jendela besar gitu. Ada jendela gitu, ada lumayan matahari masuk. Terus aku boleh ngobrol sama yang lain gitu. Soalnya waktu awal-awal tuh benar-benar dijarakin banget. Gak boleh ya, gak boleh dekat-dekat sama pasien lainnya gitu. Tapi mulai ini tuh aku bisa ketemu sama orang, terus ngobrol sama orang sambil ngambil makan atau ngambil minum gitu. Paling nggak say hello gitu, kamu di mana misalnya gitu ya, udah dites belum gitu, ketemu orang lah ya. Makanya pas pulang tuh aku banyak ngobrol sama orang juga, banyak kenal sama orang gitu. Tapi itu benar-benar setelah 1 minggu, lewat 1 minggu gitu kondisinya. Itu 1 minggu pertama itu yang ada kontak dengan keluarga? Kontak dengan keluarga ya hanya lewat video call gitu-gitu aja. Karena benar-benar nggak boleh ketemu sama orang luar kan ya Mbak ya. Jadi kakakku pun nganterin makanan, nganterin pakaian tuh cuman sampai di IGD aja gitu. Dan suster yang ngambil ke bawah, perawat ke bawah diantar ke atas. Gitu. Tapi artinya dukungan dari keluarga dan hubungan tetap baik ya, ada support ya dari mereka ya. Alhamdulillah ya. Oke, baik. Itu tadi dari Mbak Dian. Mbak Dian mungkin ada yang mau ditanyain ke Mbak Taib dulu sebelum nanti saya di-unmute lagi untuk beralih ke Bu Cynthia. Mungkin ini kali ya, kita tuh di sana kayak susah banget buat sabar gitu. Buat sabar, buat ikhlas gitu. Kayak susah banget, butuh waktu. Mungkin aku tuh sampai di akhir-akhir waktu, maksudnya di akhir-akhir di sana pun kayak udah jelas nih, oh besok aku mau pulang gitu. Tapi aku masih kayak, kenapa sih kok aku di sini gitu? Ngapain sih aku di sini, kan aku nggak sakit gitu. Kayak susah banget nerima kondisi kayak gitu. Mungkin kondisi kalau aku kan nggak terlalu sakit ya, aku cuma kayak demam gitu aja dan hilang gitu 3 hari dikasih obat gitu. Kalau teman yang lain kan mungkin kondisinya ada yang harus pakai oksigen, harus ada yang
dibantu alat-alat gitu. Mungkin mereka juga sulit, mungkin ada beberapa orang yang pasti sulit nerima gitu, sulit nerima dan lama untuk ikhlasnya gitu. Itu gimana? Maksudnya untuk ngarahin pikiran kita bahwa ini nggak apa-apa kok gitu. Ini kan cuman itu kayak susah banget. Ya, informasi yang didapat sama Mbak Dian sendiri apa waktu di diagnosa bahwa ini istilahnya ODP ya pas awalnya ya? PDP aku. Udah langsung PDP malahan. Karena memang waktu aku di rumah sakit tuh, aku kan pertama di rumah sakit Polri ya. Di situ aku di scan di ronsen toraks. Itu memang kondisi paru-parunya tuh setengah tuh kayak tertutup kabut gitu. Jadi ada kabut putih gitu. Yang akhirnya dokternya nyatain kalau aku PDP. Jadi memang sudah secara waktu ada diagnosa ya, meskipun kemudian ternyata nggak terbukti ketika di tes ya, di swab test itu nggak terbukti gitu kan? Iya, aku sampai swab test nih. Tapi Mbak Dian sendiri sempat nyari informasi nggak apa sih COVID itu, terus ciri-cirinya seperti apa yang harus dilakukan? Ya mungkin aku kalau cari itu cuma dari berita, dari internet aja gitu kali ya. Karena nanya sama perawatnya pun, mungkin perawatnya juga nggak lama gitu sehingga di kamar nggak sempat juga ya ngasih informasinya ya. Jadi kondisinya kan memang karena serentak ya, jadi sampai ada rumah sakit darurat pun itu kan karena jumlah yang kedeteknya itu kan tiba-tiba kan banyak gitu ya sekaligus kan. Sementara kondisi rumah sakit dan tenaga medis serta peralatan itu kan kita ketahui kan sejak awal bahwa di Indonesia belum siap gitu kan. Nah, mana ada yang situasi bencana itu siap, nggak ada orang yang siap menghadapi bencana. Sesuatu yang kita sebut sebagai bencana itu sesuatu yang datangnya tiba-tiba kan, gitu. Tiba-tiba kejadiannya juga dramatis, kejadiannya nggak pernah kita tahu juga ini kapan datangnya, kapan dia pergi gitu kan. Jadi kapan tiba-tiba kita terinfeksi, sebabnya apa, sulit untuk kita telusuri gitu. Meskipun mungkin ada praduga-praduga aja misalnya, karena sempat ketemu dengan siapa, di mana, nah, tapi itu cuma dugaan. Makanya pintu-pintu masuk peluang untuk terjadinya terinfeksi itu yang kemudian ditindaklanjuti dengan kebijakan-kebijakan pemerintah itu kan. Jadi langsung physical distancing, langsung pengetesan rapid test di mana-mana gitu kan. Di kantor-kantor semua dicek suhu misalnya. Karena itu mencoba untuk meminimalisir kondisi penyebaran yang nggak terdeteksi tadi kan, entah ada di mana gitu kan si virus itu, kita nggak pernah bisa lihat. Nah itu satu, jadi kondisi yang semacam ini menjadikan semua orang panik, semua orang parno, gitu kan, semua orang menjadi sangat cemas, itu adalah kondisi yang wajar, gitu. Jadi wajar kita merasa kenapa sih saya kok tiba-tiba saya harus langsung masuk dirawat. Nah, itu kan karena kan juga kondisi seperti ini tuh dialami oleh semua orang yang terdeteksi, baik itu udah jelas positif ataupun tidak gitu. Karena ukuran-ukuran orang yang terkena positif COVID itu juga butuh waktu buat memastikan. Tadi kan swab aja Mbak Dian baru hari ke-12 ya. Iya. Hari ke-12. Nah, tapi gejala sakitnya kan sebenarnya sudah muncul. Jadi ada pusingnya, muntahnya itu sudah ada di awal. Sehingga yang dilakukan adalah tindakan emergensi. Nah, tindakan emergensi ini kan kita tahu tenaga mediknya juga sangat terbatas, rumah sakit terbatas. Jadi emergensi itu akhirnya juga kewalahan gitu kan. Harusnya sih bisa ditangani secepat mungkin yang namanya teori emergensi itu. Tapi karena sangat-sangat banyak sehingga menjadi sulit buat dokter, buat perawat untuk bisa nanganin satu persatu gitu kan. Apalagi harus jelasin ke satu orang itu nggak mungkin banget. Nah, jadi kebingungan pada setiap orang itu ya wajar juga, karena kan tidak mendapatkan kepastian kan.
tidak pernah ada kepastian, itu wajar lah, wajar. Pak Dian sendiri punya ini ya, punya dukungan dari keluarga, itu yang mungkin juga jadi penguat ya. Ya udah hadapin aja gitu kan, saya ada obat nih, saya minum obat gitu. Ya udah tunggu aja sampai nanti dites misalnya gitu. Nah itu juga kan sebetulnya juga pasti adalah gitu ya daya tahan dari Mbak Dian gitu, ada daya tahan ya. Jadi kalau tidak ada dukungan sama sekali misalnya dari keluarga atau dari lingkungan, dari tadi misalnya cari pengetahuan ya, cari informasi. Oke. Mbak Tei, mohon maaf, saya potong dulu terlebih dahulu. Mungkin kita dari Mbak Dian, terima kasih banyak. Sekarang kita coba dengarkan dari, kalau tadi kan dari sisi Mbak Dian yang sudah ada di luar, sudah pernah di dalam dan kemudian sudah keluar. Setelah ini kami akan memberikan kesempatan kepada Mbak Cynthia. Kebetulan Mbak Cynthia sekarang posisinya masih ada di Wisma Atlet. Mungkin bisa sedikit diceritakan Mbak Cynthia. Oke, terima kasih Mbak Mirna, teman-teman sekalian. Selamat pagi juga Mbak Iip. Saya juga kayaknya baru kenal ya Mbak Iip ya. Oke, seperti yang Mbak Mirna bilang, saya hari ini adalah hari ke-21 di Wisma Atlet. Dan masih belum ada kepastian pulang kapan, karena saya masih menunggu hasil swab yang dilakukan Jumat minggu lalu, dan katanya kurang lebih sekitar 7 hari juga keluarnya. Nah, saya kebetulan di sini beruntung sekali berdua dengan suami. Jadi, mungkin juga saling menguatkan juga ya, kemudian saling inilah ya, support gitulah ya, karena dia sih bisa kebayang bete banget gitu. Apa yang diceritakan Mbak Dian itu benar. Jadi mungkin saya masuknya sama dengan Mbak Dian, tanggal 25, tapi saya pagi. Saya pagi, jam 9 pagi saya sudah datang ke sini berdua suami. Kemudian saya tapi baru bisa masuk kamar sekitar jam 2 siang, karena prosesnya memang sangat lambat. Karena pada saat itu memang ya, namanya rumah sakit darurat ya. Jadi hanya di waktu administrasi pertama itu kita ngantri, yang menangani hanya satu dokter untuk melakukan administrasi diri kita gitu ya. Kemudian dia sambil nanya-nanya, kemudian dia sambil memberikan informasi, sambil kita juga bertanya-tanya gitu ya. Jadi satu orang itu bisa banget ya kayaknya ya. Iya. Dan padahal saya antriannya cuma 6-7 orang, nggak panjang gitu. Cuman itu terlalu, karena cuma satu orang yang menangani. Setelah saya malah lebih parah lagi, servernya tiba-tiba down. 1 jam, bengong, nggak ada yang bisa ngerjain apa-apa. Jadi memang waktu itu masih darurat banget. Karena kan dia baru buka tanggal 23 sore kan, baru diresmikan. 25 pagi itu memang masih darurat banget. Nah, memang sebelumnya saya sudah mulai merasakan batuk-batuk itu tanggal 13 Maret malam, itu saya udah mulai merasa agak batuk-batuk kurang enak. Tapi ternyata sebelumnya, 2 hari sebelumnya, itu saya sudah merasakan kehilangan indera perasa dan indera penciuman. Tapi saya waktu itu nggak menyadari kalau itu sebagai salah satu gejala COVID sebenarnya. Malah saya sempat tanggal 12 itu masih interview di tempat katalis juga gitu. Nah, ternyata 13 saya merasa, terus mulai batuk, tanggal 14 mulai batuknya lebih parah. Pilek sebenarnya, kalau dibilang pilek, tidak sampai meler gitu ya, tapi justru kayak terhambat di antara tenggorokan dan di inilah ya, pokoknya nggak enak gitulah. Ada slam gitu ya. Kemudian karena itu batuk-batuk biasa ya, saya sih merasa nggak ada masalah gitu ya, karena mungkin ya memang lagi drop aja gitu, karena saya nggak demam. Nah, sampai hari Senin Selasa itu kebetulan suami saya masih kerja. Hari Rabu dia tiba-tiba batuk dan demam. Nah, karena suami saya tiba-tiba batuk dan demam, ya biasalah kita ngobatin sendiri gitu ya. Kita ya kalau demam saya kasih Panadol dan sebagainya. Obat batuk segala kita minum yang dari dokter sebelum-sebelumnya. Nah, ternyata sampai hari Sabtu suami saya itu demamnya terus-menerus. Karena dia terus-menerus, akhirnya saya minta, udah kamu cek siapa tahu DBD atau tipes gitu. Ternyata hari Sabtu siang keluar hasil, ternyata negatif semuanya. Waduh, saya langsung pikir, kok gejalanya gejala COVID nih. Tapi ya itu, namanya manusia, pasti kita ada rasa penolakan gitu ya. Kayaknya nggak mungkin deh kita kena COVID gitu kan. Pada saat itu saya juga bingung nih, apa yang harus dilakukan ya kalau mau ke rumah sakit, terus di rumah sakit.
kita ada ketakutan. Banyak cerita, kita datang ke rumah sakit rujukan aja, banyak yang antriannya panjang, banyak yang ditolak-tolak gitu. Waduh, saya juga kepikir kalau kita ke rumah sakit, nanti kita nggak sakit terus jadi sakit gitu kan, ketularan virus orang lain gitu. Nah itu ketakutan awal gitu ya. Sampai akhirnya Sabtu Minggu saya masih kita masih bergulat nih, gimana ya, enaknya gimana ya. Sampai akhirnya Senin pagi suami saya masih tetap panas. Kita akhirnya memutuskan, udah deh kita coba ke rumah sakit Puri Indah yang dekat rumah. Dan kita datang ke situ, ternyata bisa diterima, kita disuruh cek darah dan ronsen. Dari hasil ronsen ternyata suami saya memang sudah ada kabutnya juga dan disarankan untuk CT scan untuk lebih jelas. Saya datang lagi ke dokternya hari Selasa tanggal 24, terus kita melakukan CT scan dan memang ternyata dari hasil CT scan, ketika saya CT scan aja, orang yang melakukan CT scan-nya langsung ngomong, ya Bu, sebenarnya nggak usah nunggu hasil, kita udah tahu. Jadi ada yang namanya ground glass opacity, itu adalah penanda COVID gitu. Jadi dan itu kuat banget, 80% itu mengarah ke arah suspek COVID. Ya akhirnya saya ketemu dokternya dan dokternya mengatakan, ya ini Ibu mohon maaf Bapak dan Ibu memang suspek COVID, jadi kita langsung masuk PDP. Tapi kami di sini di Rumah Sakit Puri Indah nggak bisa menerima pasien. Oke, saya langsung berpikir, ya pokoknya gimana deh caranya dok, pokoknya bikinin surat keterangan aja. Nanti saya akan cari rumah sakit rujukan. Awalnya kita mau ke rumah sakit RSPAD karena kebetulan suami ada saudara dokter di situ. Tapi ternyata penuh. Nah, udah akhirnya, udah deh Wisma Atlet baru buka. Yaudah kita besok nekat aja datang aja ke Wisma Atlet. Pokoknya bawa surat, bawa hasil. Gitu. Ya udah kita langsung datang ke sini, naik mobil sendiri kita berdua, langsung kita daftar dan sebagainya. Mereka memang menyatakan yang penting kalian bisa isolasi mandiri, harus mandiri. Artinya tidak butuh perlengkapan dan atau peralatan khusus gitu secara medis. Karena memang ini tidak ada peralatan medisnya gitu, apalagi di kamar. Kalau medis tuh hanya ada di IGD di bawah. Nah, akhirnya kami menyanggupi karena memang saya nggak mungkin isolasi di rumah karena di rumah saya ada tante saya yang umur 80 tahun dan anak-anak. Saya takut mereka tertular. Nah, akhirnya kita mengisolasi diri di sini. Mungkin awal-awal adalah sama dengan ceritanya Mbak Dian gitu ya, bahwa kondisinya memang saya masuk di sini selama 3 hari kayaknya gimana nih kok dicuekin, nggak ada yang nanyain gitu ya pada saat awal-awal itu. Terus hari pertama saya masuk itu makan dianterin, makan kotakan dianterin, selalu minum apa segala dianterin pada saat jam makan oleh perawat. Tapi hari kedua, hari ketiga tuh makan udah mulai terlambat. Kok ini nggak ada yang nganterin, nggak ada gini, terus nggak ada informasi kita tuh boleh keluar apa enggak gitu kan. Saya juga mau keluar takut gitu ya, karena kan nggak ada orang di luar. Memang ngintip-ngintip di depan kamar sepi kan memang. Kemudian letak kamar saya dengan kamar perawat agak berjauhan. Saya di lantai 8, satu lantai di bawah dari bagian ya. Terus saya akhirnya bingung juga, hari ketiga ini makin parah lagi. Kok udah sampai lewat 2 jam nggak dikasih makan. Akhirnya saya nekat keluar. Nah, ketika saya keluar, saya ngomong sama perawatnya bilang, iya Bu, boleh ngambil makan sendiri, gini. Terus perawatnya ngomong, Ibu belum masuk di WA group. Ternyata ada WA group per lantai. Gitu. Nah, itu memang membantu sekali gitu WA group. Nah, kemudian akhirnya kalau saya sih di lantai 8 waktu itu nggak ada larangan dari perawat untuk keluar kamar. Gitu, intinya. Tapi memang kita tidak boleh keluar, turun ke bawah atau naik ke atas. Itu kita nggak boleh gitu. Pokoknya harus di lantai itu aja. Kalau olahraga pun, ya panasnya memang dari lorong itu ada yang jendelanya keluar panas gitu ya, kita bisa di situ. Nah, saya mau cerita sedikit mengenai awal-awal saya masuk di sini. Kebetulan saya itu mungkin penderita COVID tapi nggak terlalu berat gitu ya, tidak terlalu bergejala berat. Jadi saya memang hanya batuk agak berat, megap-megap ada sedikit gitu ya, sesak napas ketika saya misalnya ngambilin barang gitu ya, terus jalan agak jauh, baliknya udah agak megap-megap. Tapi enggak, ketika saya istirahat sebentar juga hilang. Beda dengan suami saya. Suami saya itu dari masuk, karena dia demam terus, dia lemes, dan dia itu batuknya berat banget. Gitu. Sampai memang agak sesak napas. Gitu. Hari ketiga, keempat kita di sini, saya juga agak khawatir, karena suami saya itu cuma bisa tiduran, nggak berani bergerak. Kalau dia bergerak sedikit, wah batuk, terus napasnya langsung sengal-sengal. Padahal kita di sini nggak ada oksigen. Saya lapor waktu itu ke perawat, bisa nggak dicek dokter?
Untungnya pada saat itu bisa. Akhirnya dicek sama dokter, memang nafasnya dia lebih cepat lah ininya ya, saturasinya masih oke sampai 94 kalau nggak salah. Tapi memang dia kalau bergerak sedikit, kalau normal 80-85 dia bisa sampai 94, 95 gitu. Tapi kalau dia lagi mandi atau apa lebih parah lagi 100 lebih gitu. Jadi detaknya cepat banget. Nah, dari situ saya juga bingung karena akhirnya kita cuma dikasih obat itu antibiotik dan obat batuk. Sebelumnya juga waktu saya periksa di rumah sakit Purwinda kita dikasih antibiotik 5 hari yang cukup berat itu 750 mili. Nah, setelah itu saya nggak pernah dikasih kloroquine sama sekali di sini. Dengan kondisi suami saya cukup berat begitu, kita nggak dikasih apa-apa, cuma dikasih azitromisin, antibiotiknya dan obat batuk. Sampai ya udah, pokoknya kalau ada apa-apa, saya tahu nih bahwa kita di sini memang diharapkan kita yang proaktif, gitu. Karena memang perawat hanya 2 di setiap lantai. Terus begitu berganti-ganti. Nah, kelemahan yang ada di Wisma Atlet ini kalau menurut saya adalah medical record. Medical recordnya sangat-sangat buruk. Jadi antara satu orang dengan orang lain, meskipun mereka mencatat-catat di buku, tapi saya nggak tahu apa yang terjadi ketika setiap kali ganti orang, selalu bertanya dengan hal-hal yang sama gitu. Kemudian sampai hari kalau nggak salah saya hari ketiga atau saya lupa deh hari keberapanya, kita mulai dites rapid test yang pertama. Hasil saya negatif sama suami. Tapi kan kita harus menunggu lagi 1 minggu kemudian untuk rapid test kedua. Ternyata hasil kami positif. Nah, itu sudah hari ke-10 saya di sini. Kita sebenarnya udah, bentar lagi udah mau pulang kan, 14 hari gitu ya. Terus dengan sok yakin kayaknya rapid test sih oke lah, kayaknya bisa lolos gitu. Nggak taunya kita nunggu-nunggu nih hasilnya katanya habis makan siang, tapi nggak dikasih tahu. Ternyata jam 6 sore. Perawat datang dengan dokter dan dia mengatakan, ya Bu, maaf hasil rapid test yang kedua adalah positif, jadi Ibu dan Bapak harus naik ke atas. Karena kita yang positif semua dikumpulkan di lantai 28 sampai 32. Akhirnya kita naik ke lantai 28. Terus dia juga ngomong bahwa kita akan ditambah 14 hari lagi. Wah, saya bilang, harus 14 hari lagi? Jadi berarti total akan 24. Makanya ini sekarang saya hari ke-21. Terus memang kalau saya sendiri sih mungkin karena tipenya, karena tadi ya, sorry, saya kembali lagi bahwa saya tuh nggak terlalu berat lain dengan suami. Kalau saya ketika masuk ke sini, terus bingung juga karena kalau di rumah saya tuh orangnya nggak bisa diem. Ada aja yang ngurusin kerjaan di rumah tangga itu ada aja gitu ya. Begitu sampai sini saya bingung juga mau ngapain nih, orang cuma di kamar, yang nggak ngapa-ngapain juga gitu kan, dengan beberapa barang yang terbatas juga gitu. Nah, terus akhirnya yang terjadi adalah saya cuma kerjaannya fit call kanan kiri. Saya telepon teman-teman kanan kiri, pokoknya ambil cerita-cerita di WA apa segala gitu ya. Itu yang terjadi. Karena suami saya tuh juga nggak bisa diajak ngomong. Jadi saya benar-benar kayak orang sendirian juga meskipun sekamar kita berdua ya. Tapi kan benar-benar dia udah nggak bisa bergerak lah dia, apalagi pegang HP gitu ya, dia udah malas banget. Jadi ya paling kalau jam makan ya kita berdua makan apa segala gitu. Nah, selebihnya saya juga bengong-bengong aja kan. Akhirnya saya banyakkan fit call dengan teman-teman, ya saya cerita tentang kondisi, tentang mereka juga menguatkan lah ya gitu. Banyak dari teman-teman gereja ataupun teman-teman lingkungan dan sebagainya. Ya saya sih terhibur aja gitu karena dan saya sendiri mungkin saya sih agak-agak cuek soalnya ya. Jadi saya sendiri menganggap karena saya mungkin nggak terlalu berat ya. Jadi saya nggak merasa takut dengan penyakit ini gitu loh. Saya cuma merasa ini kayak flu-flu biasa lah gitu. Ya siapapun bisa kena gitu kan. Dan kebetulan di saya menurut saya nggak berat-berat amat gitu. Meskipun kondisi suami cukup berat. Nah kalau suami saya kan memang dia tipenya juga agak pencemas gitu ya, berpikir negatif gitu. Sempat saya marahin juga tuh. Diem aja langit saya sempat terus gitu ya maksudnya gini. Meskipun dia bergerak, maksudnya dia bangun ke kamar mandi atau apapun aktivitas bisa sebenarnya. Cuman dia tipenya gitu kalau udah sakit kan udah tidur aja gitu. Mager ya? Iya kayak karena nggak punya semangat gitu. Jadi saya agak kesel juga pada saat itu. Nggak ada teman ngobrol juga gitu kan. Terus gimana gitu? Maksud saya waktu itu dari WA group. Maksud saya coba kalau ada apa-apa ngomonglah di WA group gitu. Karena kan boleh lapor ke perawat kalau ada apa-apa nanti jadi mereka yang menanggapi. Betul. Diam aja gitu sampai saya omelin
sampai akhirnya ya dia bisa terlepas dari demamnya itu, demamnya dia dari tanggal 18 sampai 12 hari, sampai tanggal 30. Dia baru lepas demam, batuk itu mulai berkurang, mulai beberapa hari setelah demam hilang tuh batuknya mulai berkurang, sampai sesaknya pun 3 hari setelah dia hilang demamnya mulai hilang, udah nggak terasa sesak lagi. Jadi ya udah kita udah sehat gitu kan. Nah kita pindah ke sini kan hari ke-10 naik ke lantai 28. Pada saat itu dengan kondisi yang menurut kita sebenarnya udah sehat-sehat aja, makanya saya waktu itu sempat ngomong sama dokter itu, kayaknya kita udah sehat-sehat aja, kenapa kita masih harus diperpanjang lagi gitu loh. Ya memang artinya ketika kita divonis positif adalah selama virus itu masih ada di dalam diri kita bisa menularkan ke orang lain. Betul. Makanya harus diisolasi lagi 14 hari. Oke, ya udah akhirnya mungkin karena saya berdua dengan suami dan saya itu nggak punya beban terutama dengan rumah tangga yang di rumah ya, karena anak-anak saya udah cukup besar dan sebelum saya pergi ke sini saya sudah meminta mereka untuk ngurusin semuanya, mereka bisa lah gitu ya. Jadi saya berhubungan dengan mereka lewat fit call tiap hari beberapa kali hari. Jadi fine-fine aja ketika mereka ada kesulitan atau apa ya udah kita carikan solusi, udah nanti bisa gitu. Kebetulan juga puji Tuhan tetangga-tetangga saya dan teman-teman di gereja dan sebagainya itu semua luar biasa gitu. Mereka membantu saya sampai pokoknya tiap hari anak saya dikirimin makanan. Pokoknya apapun dikirimin vitamin dan sebagainya. Jadi supportnya memang luar biasa. Nah, jadi saya merasa tidak ada beban. Ya kalau suami ya karena saya yang penting dia dan saya gitu ya. Jadi dia juga nggak berbeban. Jadi kita akhirnya lama di sini, ya akhirnya menikmati aja gitu. Sampai sekarang menikmati gitu. Jadi setelah saya naik ke atas, ceritanya agak berbeda. Hari ke-14 saya di sini, saya baru melihat bahwa sebenarnya di lantai ini, di lantai yang semua dinyatakan positif, orang-orang itu sebenarnya sudah dalam kondisi kembali sehat secara fisik ya. Artinya mereka tuh udah nggak menunjukkan gejala panas, nggak menunjukkan sesak, normal gitu lah semuanya ya. Tapi karena hasil tes rapidnya karena masih positif tidak boleh pulang gitu kan. Nah ternyata banyak problem mulai saya lihat di sini gitu. Ada beberapa waktu itu ada ibu-ibu satu stres, dia sampai marah-marah, dia sampai lari-lari teriak-teriak, ada setan, terus dia minta pulang dan sebenarnya akhirnya dipulangin. Setahu saya akhirnya orang itu pulang. Tapi ternyata memang saya sudah mendeteksi ini ibu ini gitu ya, karena dia memang seringkali kalau saya bilang sesak napas. Dan dia selalu minta oksigen, dia dikasih oksigen. Nah, saya nggak tahu tapi apakah memang dia sakit atau karena dia stres. Gitu. Nah, di pagi hari sebelum dia yang histeris itu, oksigennya habis. Dan dia berkali-kali, kita tahunya dari WA Group ya, karena dia laporkan di WA Group. Bahwa dia minta oksigen nih Pak, perawat nih gimana nih, oksigen saya habis. Terus maksudnya perawatnya sih menanggapi, tapi dia bilang, iya Bu, sabar ya Bu, ini lagi dicarikan. Karena oksigennya juga nggak ada gitu. Karena sekarang kalau saya lihat sih setelah 10 hari saya di sini ternyata sekarang sudah disediakan oksigen di kamar. Infus pun bisa. Jadi kalau ada pasien yang harus infus atau oksigen di dalam kamar itu sekarang udah bisa. Ternyata kayaknya nggak tahu gimana, pokoknya ibu itu stres. Nah, terus akhirnya dia marah-marah pada saat itu udah lari-lari heboh, ambil teriak-teriak dan sebagainya sampai semua ya pasien yang lain juga terganggu. Nah, terus sampai akhirnya ya ditenangkan ya kayaknya diambil pulang sama anaknya, kebetulan anaknya datang. Nah, ada satu lagi pasien yang kebetulan 2 hari saya di lantai 28, saya dimasukin 1 orang dari luar. Itu juga awalnya membuat saya dan suami nggak nyaman gitu ya, terutama suami gitu ya, karena kan ada ibu-ibu lain gitu ya masuk di dalam satu ruangan. Nah, tapi ternyata dia ini punya masalah juga. Dia ibu-ibu masih tinggal di kontrakan, ya kemudian suaminya itu cuma bekerja di masjid, dia masih punya anak umur 7 tahun, dia pengen pulang. Di kamar saya coba bicara sama dia, ya Bu, inilah sabar dikit, karena Ibu nanti kalau enggak malah bisa nularin dan sebagainya. Terus dia keluhannya adalah nggak bisa tidur gitu. Pokoknya dia nggak bisa tidur. Sampai akhirnya dia senangnya tidur di UGD. 2 hari dia tidur di UGD. Akhirnya hari ketiga, hari keempat dia mungkin merasa nyaman kalau dia sekelilingnya banyak orang. Akhirnya dia dipindahkan kamar, tapi setelah itu saya nggak pernah lihat lagi. Kayaknya dia pulang juga, karena kalau dia mengancam sama si perawat, pokoknya Pak kalau saya nggak dipulangin,
saya nanti marah-marah loh kayak ibu tadi. Jadi dia malah ngancam. Nah, hal-hal itu yang saya lihat. Terus besoknya saya sempat ngobrol sama perawat, ternyata ada juga yang mau bunuh diri. Nah, ya saya sih cuma melihat gini, kebetulan saya dan suami nggak ada masalah karena kita bisa saling support. Kemudian kita juga banyak teman yang ini ya, yang bisa mendukung gitu. Hal yang memang membosankan kalau kita sih sebenarnya di sini adalah dari sisi makanan. Kayaknya setelah 10 hari dengan makanan kardusan dari pagi sampai malam, isinya sama. Menunya ya. Itu benar-benar jenuh banget gitu ya. Jadi ya boleh dibilang kan sekarang udah mereka makanannya disediakan oleh dapur umum yang masak bapak-bapak TNI. Kalau sebelumnya waktu awal-awal masuk kayaknya mereka pakai catering. Nah, ya kita pasti bosan lah ya, jenuh dengan makanannya seperti itu. Apalagi kita sudah sehat, makan juga udah enak gitu kan. Akhirnya kita mencarikan solusi dengan ya minta teman-teman mengirimkan makanan ke sini. Jadi hal yang menghibur kami adalah kalau dapat paketan, baik makanan, baik pokoknya berbagai macam paket. Akhirnya kita menikmati itu. Ya kita karena saya nggak punya beban juga dengan keluarga gitu ya, dengan teman-teman semua ya pokoknya happy lah kita saling berkomunikasi. Kebetulan di sini juga kalau di lantai 28 kita boleh turun sampai lantai 16, itu di situ ada jogging track. Tiap pagi kita bisa berjemur di situ, bagus. Gitu. Nah, bisa juga ke atas lantai 33 rooftop-nya gitu. Tapi ya pokoknya kita enjoy aja. Gitu. Nah, cuman memang kalau saya perhatikan ada beberapa orang yang mungkin jadi bahan masukan aja bahwa mereka di sini ketika sudah merasa sehat tapi nggak bisa pulang, padahal mereka mungkin yang ekonomi yang nggak terlalu bagus dan mereka harus mencari nafkah buat keluarganya, itu memang menjadi beban banget. Jadi hal-hal yang kayak gitu sih sebenarnya yang yang harus dicarikan solusi sebenarnya. Karena di sini juga nggak ada kegiatan, ada keterbatasan. Saya pernah ngomong juga di sini sama salah satu dokter, saya bilang ini kayaknya kalau udah 14 hari orang udah mulai sehat, terus nggak ada ngapa-ngapain, kayaknya orang jadi stres gitu kan. Kita juga keluar kamar juga minim banget, karena apa? Ya kita juga takut kan tertular. Meskipun kita pakai masker, tapi seminim mungkin. Kalau saya keluar kamar hanya pagi, olahraga, setelah itu saya masuk kamar, saya nggak keluar-keluar lagi. Paling cuma ngambil makan. Kebetulan kamar perawat di sebelah kamar saya. Jadi saya tinggal keluar pintu, udah tinggal ngambil makan, minum, saya masuk kamar lagi. Nggak akan banyak berinteraksi dengan orang. Ngobrol lebih banyak di WA. Sekarang WA-nya lebih hidup karena ya banyak orang ngomong apa aja, saling menyemangati kalau ada yang gimana gitu-gitu ya. Nah, itu memang menyenangkannya di situ. Malah sekarang nih, kalau saya lihat seminggu terakhir ini mereka sama-sama pesan makanan berjemaah. Gitu. Kemarin Solaria, rame-rame. Sebelumnya sate Padang, rame-rame. Karena menghilangkan kebosanan. Iya. Benar-benar ternyata semua orang juga mengalami hal yang sama gitu ya, bosan banget gitu. Nah, ya sudah ya, pokoknya bagaimana bisa memanage diri kita aja sih selama di sini. Itu sih, baik yang saya rasakan. Bagus banget. Mungkin, saya mau nambah sedikit waktu di awal. Jadi di awal saya masuk ke sini, sebenarnya suami dan saya tidak mau lapor ke pihak RT karena kita takut terjadi kehebohan atau suami malah berpikir nanti kita dikucilkan, kita diusir, gitu ya. Takutan itu pasti ada ya. Iya betul. Tapi pada saat saya mau berangkat hari Rabu pagi ke sini, Selasa malam anak saya yang kecil batuk dan dia merasa tidak enak badan. Wah, saya kan jadi, waduh nih gimana nih kalau saya di sini, siapa yang ngurus dia gitu kan? Anak saya kebetulan udah umur 20. Tapi kan saya juga khawatir, nanti siapa? Karena kalau saya PDP dia ODP kan, dia nggak boleh keluar rumah juga. Betul. Pun kalau keluar rumah juga harus nggak boleh kendaraan umum sebenarnya, gitu kan? Jadi pada saat itu akhirnya saya memutuskan sama suami, udah deh kita lapor deh RT. Ternyata kita lapor RT, RT lapor RW, RW langsung lapor dinas. Jadi setelah saya kesulitan tadinya lapor yang 112 dan 119, ternyata dengan cepatnya dan gampangnya dinas itu besoknya datang. Datang karena hari Rebo itu libur, hari Kamis mereka datang. Nah, untuk melakukan swab ke anak-anak saya. Jadi paling tidak saya merasa, wah udah deh, saya udah lebih tenang gitu ya, karena menurut saya kalau ada apa-apa kan dia dalam pengawasan, gitu kan. Jadi saya udah lebih bisa memanage lah pada saat itu dengan kondisi saya juga lagi sakit, suami sakit gitu ya. Nah, tapi memang ada cerita lagi nih setelah hari Kamis itu dinas datang, kehebohan lebih hebat lagi.
rumah saya disemprot desinfektan itu beredar di mana-mana. WA saya sempat beredar di mana-mana dan cerita yang beredar pun bisa jadi aneh-aneh gitu. Ya betul. Tidak bisa mengontrol informasi respon dari orang. Jadi ada ambulans, kita diangkut semua sama ambulans lah, yang apalah gitu. Pokoknya ceritanya beredar gitu. Ya itu satu ini lagi ya, saya coba membesarkan hati anak-anak aja. Kalau saya sih saya merasa gini, ya sebodo amat lah, kalau mereka takut ya pastilah gitu ya, mereka parno pastilah, tiba-tiba tetangganya ada yang kena gitu kan. Tapi saya cuma bicara melalui beberapa WA grup lingkungan RT gitu ya, saya cuma bilang bahwa ya memang kita sudah mengasingkan diri di Wisma Atlet dari kemarin, mengisolasi diri di sini secara mandiri. Kondisi kita kemarin kebetulan juga masih baik-baik aja. Kemudian saya sudah berkoordinasi dengan pihak dinas, mereka juga sudah mengecek anak-anak saya, kalau memang ada apa-apa ya mereka pokoknya dalam pengawasan. Jadi kalian nggak usah takut gitu. Ya udah nggak usah dekat-dekat aja ke rumah saya gitu kan. Iya. Pokoknya saya udah ngomong begitu. Saya juga membesarkan hati anak-anak saya bilang ya kamu besok kalau misalnya ini nanti di depan tiba-tiba ada orang liatin kamu, ya udah diemin aja gitu ya. Pokoknya nggak usah ambil pusing lah gitu. Ya, memang sempat ada sih anak saya yang kecil bilang, iya tuh mah, dia ada ibu-ibu, nyinyir gitu deh. Mulai jadi sasaran parno orang. Ya, pasti jadi omongan kan, pasti semua orang bilang, oh yang mana sih rumahnya, gitu kan. Benar. Nah, itu satu hal juga yang saya rasa mungkin ketika kita harus melakukan konseling atau pendampingan, karena ternyata ya, kebetulan kalau anak-anak saya udah besar dan mereka sendiri cukup mandiri gitu ya. Kalau tante saya sih yang satu udah umur 80 tahun, dia nggak ambil pusing lah ya, karena dia juga nggak pernah pegang HP. Nah, tapi kalau anak-anak saya udah coba indikan mereka ya, perkuat mereka begitu, dan mereka sendiri juga nggak terlalu pusing lah, pokoknya mereka di dalam rumah. Nah, kebetulan itu tadi support dari teman-teman dan semuanya, mereka juga nggak takut. Jadi kalau mau ngirim makanan dan ngirim sesuatu, saya udah bilang, cantelin aja di depan pagar, biar mereka nanti yang ambil gitu. Kalian nggak usah terlalu ini dengan mereka. Ya sepintas sih itu deh yang gambaran-gambaran. Oh, ini bagus banget ya. Saya jadi terpikir apa namanya, menceritakan ulang kisahnya Mbak Dian sama Mbak Cynthia, boleh nggak ya? Dalam versi yang maksudnya poin-poin pentingnya yang bisa jadi pembelajaran buat banyak orang gitu ya. Karena begini, ada satu pola yang kalau kami dari psikolog kan ada panduan secara teoretik yang membuat kita bisa lebih memahami bahwa kenapa panic attack itu terjadi pada orang gitu ya, karena kejadiannya tadi kan dramatis seperti Mbak Cynthia bilang tadi, pendakwanya ya menolak juga, ini masa sih gitu ya, nggak bisa terima gitu. Nah itu kondisi yang wajar dialami, itu fasenya memang seperti itu. Sampai pada fase misalnya merasa jangan-jangan nih gitu kan, atau menyesali, aduh coba ya kalau saya nggak ke rumah sakit, ntar gimana nih kalau padahal saya sehat, atau malah saya jadi terkontaminasi dari luar. Nah itu mulai gitu, ada negosiasi, lalu ada semacam, bukan negosiasi, ada semacam kondisi emosi yang lebih stres ya, lebih depresi gitu kan. Nah sehingga kemudian mungkin pertimbangan-pertimbangan tadi ya, kayak misalnya resiko-resiko apakah ini akan sakit menjadi lebih parah gitu. Kalau saya lebih parah, memberikan bahaya lebih besar lagi buat keluarga, apa nih yang saya lakukan? Nah, itu kan akhirnya Mbak Cynthia bagus ya. Kemudian ya udah deh, pilihannya adalah menyingkir, mengisolasi. Makanya kenapa saya bilang kita tuh melakukan self isolation itu sebagai bentuk tanggung jawab bahwa kita peduli pada diri sendiri dan orang lain gitu ya. Nah itu penting, sehingga kita progres kesehatan itu bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga karena kita juga peduli bahwa orang lain juga harus sehat gitu, sama-sama sehat. Meskipun ya kebayang lah, bete banget di dalam ruangan, nggak boleh keluar gitu kan, terus ngapain ini gitu kan, biasanya kan pagi-pagi ngurusin rumah, nyiapin makanan, ini itu segala macam, ada anak segala macam, ini harus ya bengong nih gitu kan, pasti banget merasa terkurung. Tapi kita punya itu tadi, mungkin saya pengen nanti Mbak Cynthia jawab ya sama Mbak Dian juga, apa maknanya nanti buat diri sendiri ya, makna yang tadi saya bilang kan itu sifatnya subjektif banget, dan itu didapat dari pengalaman yang sifatnya internal ya di dalam diri, sehingga muncullah penghayatan yang biasanya spiritual gitu kan. Oh, saya merasakan dari pengalaman hidup saya seperti ini tuh menemukan sesuatu makna gitu. Itu nanti mungkin
bisa dijawab terakhir ya. Tapi saya ingin kasih poin yang bagus sekali buat kalau Mbak Dian tadi kan juga berjuang sama dengan Mbak Cynthia juga ada proses berjuang untuk untuk bisa, kalau bahasanya tadi Mbak Dian tuh sabar, ikhlas gitu ya, terima gimana sih gitu ya. Berat banget. Nah itu tuh memang itu ada prosesnya sampai akhirnya bisa berdamai dengan diri sendiri dan oke deh, ku terima dan bahwa ini harus dijalanin gitu. Nah itu kan pada akhirnya setelah sekian lama itu proses itu terjadi. Nah itu yang membawa seseorang kemudian menjadi lebih cepat pulih gitu, lebih pulih. Lalu ada beberapa poin seperti tadi. Nomor pertama tuh dukungan dari keluarga, ya, dukungan dari keluarga. Jadi keluarga bahkan kalau Mbak Cynthia malah sampai ke RT RW akhirnya juga jadi tahu dan kemudian itu jadi dapat dukungan juga gitu kan dari tetangga. Nah itu bagus. Lalu ada WA group juga itu dukungan. Bagaimana kita koneksi dengan orang-orang yang lain yang sebetulnya mereka juga mengerti kok gitu. Mungkin kita tidak bisa mengontrol beberapa orang yang ketakutan gitu ya atau parno. Ya wajar juga karena mereka juga sama kayak kita, takut juga kalau mereka juga kena gitu kan. Sehingga kalau misalnya ada yang nyinyir, ada yang responnya panik juga, itu mereka juga memang dalam proses. Itu dalam proses mereka juga berusaha untuk menjaga dirinya. Aduh, kalau saya kena gimana gitu. Nah, itu sama ya kayak kita juga ketika kena ya kita panik duluan gitu pas pertamanya gitu kan. Nah, tapi pikiran positif gitu ya, berpikir positif dari Mbak Cynthia itu bagus banget, itu yang membuat Mbak Cynthia tetap bisa melihat situasinya menjadi lebih jernih. Ya udah deh jalanin aja, entar anak-anak aku titipkan gitu kan, video call aja setiap hari misalnya gitu kan, aku kasih aja instruksi begini. Nah itu kan menjadi lebih rileks kan, tidak terbawa oleh kondisi emosionalitas ya, gitu kan, seperti itu. Lalu ada juga misalnya tadi inisiatif spontan. Ini masa 2 jam nggak dikasih makan, ini gimana sih gitu kan? Nah kita kan nggak pernah tahu apa yang dilakukan sama para perawat ya, yang di satu gedung gitu ngurusin orang sebanyak itu, mereka juga mungkin kelelahan, mungkin mereka juga dalam kondisi harus mengelola emosi mereka juga takut banget apa-apa gitu kan, sementara mereka dapat tugas ya. Gitu. Nah, sehingga kita juga ya udah mungkin kita harus belajar untuk mengurus diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa tetap fit, tetap kita sehat gitu kan, tetap itu tadi. Ya kalau ada sesuatu ya cari tahu, misalnya ternyata ada WA group, ternyata misalnya ada hookup, bisa olahraga misalnya di lantai berapa gitu kan. Nah, itu kan ada inisiatif di situ untuk kemudian kita bisa menjalani sewajar mungkin kehidupan sehari-hari di tempat yang terbatas gitu. Itu yang menurut saya bagus banget ya Mbak Cynthia ya. Ada hal yang lain mungkin seperti kegiatan yang akhirnya menurut saya itu yang tadi saya bilang self compassion ya. Pada akhirnya kemudian setiap orang muncul rasa saling mendukung. Gitu ya. Jadi kayak tadi misalnya, udah deh kita rame-rame pesen makanan Padang. Ayo dong, ternyata bukan cuma gue aja yang bete gitu kan, masa kayak gini ya, kebayanglah TNI ya, mereka masak untuk sekian ribu orang gitu kan. Meskipun rasanya sih sebenarnya enak ya dibanding sama kalau kita di rumah sakit ya. Tapi ya bosen aja pagi siang sore malam ketemunya ayam, tahu, tempe. Benar, itu saya pernah ngalamin waktu kita haji itu Mbak Cynthia ya. Itu kan jutaan orang ya. Yeah. Jutaan orang dan masakan itu kita udah bosen banget gitu kan dengan rasa yang aneh gitu kan. Itu karena memang yang dilayaninya juga memang bukan orang sedikit. Jadi ya kita nggak bisa ngebayangin makanan yang benar-benar seperti makanan kita ya, selera kita gitu. Nah, jadi belajar menerima itu dan tetapi juga untuk bahwa ya, kita punya kebebasan untuk bersikap. Ya udah kalau nggak mau dengan makanan ini, ya kita beli aja lah misalnya gitu kan. Kita beli pasta, beli makanan Padang misalnya gitu kan, beli apa ya udah happy. Kalau makanan sih kita sebenarnya nggak ada batasan juga, bebas ya, artinya ya karena kita sebenarnya udah sehat gitu. Jadi mereka yang penting memang di sini kalau saya tangkap ya di Wisma Atlet ini makin lama, dari hari pertama saya masuk sampai ke hari ke-21 saya melihat banyak perubahan dan banyak perbaikan dari mereka. Ya salah satunya adalah kita sekarang setiap beberapa hari, harusnya sih setiap hari, tapi kayaknya nggak konsisten sih ya masih. Jadi mereka itu memberikan semacam
menyemangati kita gitu ya, dengan mereka sekarang udah ada intercom dari lantai 1 sampai lantai atas. Mereka selalu mengatakan bahwa mereka berterima kasih gitu bahwa kita sudah mau melakukan isolasi mandiri di sini. Betul. Karena itu adalah untuk menolong orang lain juga gitu ya. Dan sebagai ya istilahnya kayak pahlawan untuk memutus rantai penularan. Betul. Gitu. Dan itu ada bukti dari tanggung jawab bukan hanya ke diri yang saya bilang ke orang lain juga gitu kan. Itu bagus banget karena saya merasa pernah satu hari itu 3 kali atau 4 kali dia menyuarakan itu terus-menerus gitu di waktu di awal. Kalau sekarang sih kayaknya sekali-sekali lah dia menyuarakan lagi. Artinya mereka mencoba menyemangati kita bahwa ya kalian jangan minta cepet-cepet pulang lah gitu ya. Karena yang penting ketika kalian pulang, kalian memang sudah harus sehat, tidak menularkan ke orang lain. Kita tidak tidak membahayakan orang lain gitu kan. Iya. Itu bagus sih kalau menurut saya juga. Mbak Cynthia, ini waktunya kan sudah tinggal sedikit lagi. Mungkin bisa kita kasih kesempatan buat kalau seandainya ada yang ingin bertanya bisa di chat supaya bisa di-unmute oleh adminnya. Mungkin sambil Mbak Cynthia bercerita, mungkin buat rekan-rekan yang lain bisa menuliskan dulu di chat supaya bisa di-unmute. Silakan untuk rekan-rekan yang lain. Oke. Baik, kalau gitu berarti tadi Teip saya coba perjelas untuk ke Mbak Cynthia dan ke Mbak Dian, berarti diminta untuk menuliskan makna atas peristiwa yang dialami ini gitu ya Mbak ya? Apa maknanya buat Mbak Cynthia? Maknanya, maksudnya dengan saya terkena COVID ini gitu ya Mbak? Ya kalau buat saya sendiri sih mungkin saya berdua suami selama ini adalah orang yang aktif di organisasi gereja sebenarnya. Tapi mungkin karena kita sudah terlalu lama juga kayaknya agak mengalami kejenuhan, sehingga beberapa waktu terakhir nih kita kayaknya udah mulai menjauh lah gitu ya. Nah dengan kasus COVID ini kayaknya kita diingatkan kembali gitu, karena ternyata teman-teman kita tuh ya luar biasa gitu ya, mereka benar-benar mensupport kita baik materi maupun secara psikis gitu ya, mereka masih semangat doa dan sebagainya gitu. Nah kemudian di gereja saya juga sekarang ini sudah dengan saya dan Pak Andre sakit ini, dengan suami saya sakit ini, mereka sampai akhirnya membuat satu forum komunikasi pendampingan bagi penderita COVID. Gitu. Ini sudah terbentuk di gereja dan akhirnya kita berdua masuk juga ke situ sebagai narasumber dan sebagai. Aku merinding banget ini dengernya. Saya sebagai tim psikologisnya juga di situ karena psikolognya saya terbatas gitu. Jadi benar nih aku merinding ini dengernya. Nah, jadi itu saya merasa ya mungkin kayaknya kita dijewer sama Tuhan deh. Terus saya ya melihat gini, mungkin karena selama ini kita sudah mulai kayaknya agak menjauh gitu, kita dijewer dan kita mulai mendekat lagi gitu. Ya artinya mungkin saya memang ya Tuhan sudah punya rencana gitu ya, bahwa kita menjadi orang yang memang harus berbagi kepada orang lain, berbagi berkat, berbagi membantu orang lain gitu ya. Dalam hal ini ya kebetulan karena kami berdua karena COVID ini, saya juga bisa jadi banyak sharing gitu kan. Dan saya juga bisa memberikan kepada orang-orang yang pasti di awal-awal selalu punya ketakutan. Karena siapa sih yang nggak takut, maksudnya denger COVID gitu aja udah orang udah parno. Udah kabur bener deh. Ada gejala. Bener nggak sih itu saya kena? Bener nggak sih itu gejala? Itu kan pasti ada penolakan. Itu yang saya alami juga. Meskipun akhirnya saya mencoba, ya sudah kalau memang kena ya gimana lagi ya. Mungkin saya waktu itu sempat begini, nggak apa-apa deh ngerasain Wisma Atlet yang pertama gitu. Bisa begitu gitu ya. Tapi ya makna buat saya sendiri sih akhirnya saya merasa ya memang ini jalannya Tuhan, bahwa Tuhan melihat mungkin memang saya tetap harus banyak melayani orang lain gitu ya. Jadi saya akhirnya coba ditarik lagi untuk bisa melayani dan membagi berkat lah buat orang lain. Itu aja sih Mbak. Keren banget. Aku sampai merinding loh ini. Saya juga baru merenung terakhir-terakhir, ini kayaknya kok gimana ya, karena kebetulan saya kan Katolik ya, jadi pas mau Paskah kan itu biasanya saya dan benar pas kemarin banget ya. Gitu. Nah, saya biasanya paling sibuk tuh kalau ada acara-acara besar seperti itu. Nah, kebetulan saya sempat ngomong sama suami, tahun ini kita istirahat yuk, kita liburan, kan kita udah bertahun-tahun selalu tugas, jadi kita nggak punya kesempatan berkumpul dengan keluarga gitu ya kalau Paskah gitu kan. Terus kita tugas, kebetulan anak saya juga aktif di gereja. Nah,
tahun ini saya sempat ngomong begitu sama suami. Dan tiba-tiba benar-benar dikasih istirahat. Beneran liburan berdua itu dikurung di situ. Saya begini, waduh, berarti benar-benar nih. Tapi ternyata di balik itu saya merasa ya mungkin itu saya katakan karena ketika mungkin kita juga sudah mulai merasa menjauh ya. Artinya kita mulai merasa jenuh untuk pelayanan gitu kan. Sehingga akhirnya mungkin sama Tuhan dijewer nih, terus dideketin lagi gitu. Ya benar-benar banget. Makanya saya bilang saya mau minta izin nanti entah gimana ada bentuknya aku coba tulis ulang ya, yang ku tangkap lah dari Mbak Cynthia ini gitu, bisa menjadi pembelajaran buat banyak orang. Dan benar sekali kata Mbak Cynthia, justru dengan ngerasain itu menjadi tahu persis bagaimana kita jadi bisa berbagi pada orang lain gitu. Ya, bisa berbagi pada orang lain, bisa menguatkan, dan ya kalau bahasnya tadi dijaga oleh Tuhan supaya bisa balik lagi melayani orang banyak dan berbagi berkat, ya itu poinnya. Keren banget deh. Selamat ya. Ya baik, terima kasih banyak Mbak Cynthia. Semoga Mbak Dian gimana Mbak Dian? Kasih kesempatan Mbak Dian sebentar lagi aja Mbak Mirna. Oke, boleh mungkin untuk apa tuh? Yang udah keluar nih Mbak Mirna, dan sebentar lagi Mbak Dian, Mbak ya. Oke, Mbak Dian mungkin bisa disampaikan maknanya secara singkat. Kalau aku sih mungkin lebih menghargai kesehatan ya, karena kan selama ini aku cukup cuek sama segala macam penyakit gitu kan. Mungkin sekarang lebih aware lah sama badan sendiri gitu, sama kesehatan aku. Terus aku juga lebih bersyukur karena ada keluarga yang gimana sih, keluarga itu ternyata penting banget gitu buat kesehatan aku gitu, buat kesehatan jiwa aku gitu kan, kesehatan pikiran aku juga gitu. Dan aku juga alhamdulillah di sana tuh kayak dikasih waktu yang banyak juga gitu buat ibadah, kayak ya udah nggak bisa ngapa-ngapain, sholat aja tepat waktu, kayak lebih enak gitu. Akhirnya kebawa sampai sekarang, alhamdulillah. Nah, sip. Benar-benar. Iya. Aku suka merinding nih kalau dengar cerita-cerita hikmah kayak gini. Dan itu kan nggak pernah kita dapat kalau kita nggak dikasih tekanan gitu kan, nggak dikasih sesuatu yang membuat kita kemudian memunculkan virtue ya, memunculkan itu karakter yang luar biasa, yang positif yang kita dapat, dan itu yang harus kita syukuri jadinya. Itulah namanya meaning. Kalau di teori psikologi ada teori logoterapi ya, itu yang mungkin pernah dengar teman-teman, si tokohnya Frankl yang dia pernah dikurung di kamp konsentrasinya Nazi. Nah itu dia bilang bahwa dalam penderitaan hidup manusia itu selalu ada makna. Gitu. Nah kalau teman-teman sekarang pernah ngerasain COVID ya kayak Mbak Cynthia sama Mbak Dian, bisa ngerasain emang itu bukan teori, itu memang betul adanya gitu. Bahwa kita tuh bisa menemukan makna yang terdalam yang sangat subjektif buat kita, dan itu luar biasa gitu. Dalam kondisi kita dibikin ya pada saatnya mungkin awalnya memang menderita banget ya, tapi kemudian muncul tuh karakter itu. Ya, senang banget bisa berbagi. Rasanya saya yang dapat dapat pencerahan. Ya, nanti Mbak Mirna mungkin bisa memfasilitasi lebih lanjut kalau misalkan ada lagi kesempatan ya, Mbak Mirna ya. Saya rasa mungkin bisa menjangkau teman-teman yang lain yang ada di Wisma ya, Mbak Cynthia ya. Ayo kita ngobrol, mungkin judulnya kita ganti ngobrol bareng misalnya, atau yuk apa deh gitu, cerita-cerita aja. Nanti akan kita coba fasilitasi koordinasi dengan Mbak Cynthia dan juga mungkin Dian yang masih ada grup di sana, atau mungkin ada link grup lagi, nanti bisa coba kita akomodir dengan topik yang berbeda, mungkin dengan sharing asik mungkin seperti itu. Terima kasih banyak masukannya Mbak Iip, dari Mbak Cynthia juga terima kasih banyak atas sharingnya, kemudian insight yang mungkin bisa dimunculkan dari Mbak Cynthia juga untuk kita, kemudian dari Mbak Dian juga alhamdulillah sudah bisa keluar kembali kumpul bareng keluarga lagi, bisa lebih menghargai dengan keluarga lagi. Untuk kegiatan sharing ini sebenarnya sih lebih banyak sifatnya hanya seperti itu aja sih Mbak, banyak bercerita. Terima kasih banyak Mbak Iip sudah bersedia meluangkan waktu untuk bisa berbagi ilmu. Nanti kalau seandainya ada dari rekan-rekan yang masih ingin bertanya, atau sekiranya ada yang ingin
ada yang merasa masih ganjalan, bisa dihubungi atau mungkin bisa menyampaikan di nomor admin, sudah saya sertakan di chat. Nanti bisa disampaikan kepada kami, nanti nanti akan diteruskan kepada TIIP, begitu ya TIIP ya. Ya, kalau seandainya ada lanjutan begitu. Oke, baik, terima kasih banyak rekan-rekan semuanya sudah meluangkan waktu, sudah kita sama-sama berproses sama-sama di 2 jam ini. Semoga bisa memberikan manfaat lebih, bisa memunculkan makna baru untuk diri kita semuanya. Kita nanti akan bertemu di sesi berikutnya. Dari kami terima kasih, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses sehat terus untuk semuanya.